Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli haqin kutiba yaktabu abadal abidin wa dahral jahilin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yo doa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sifati munazarati hadzal 'alim idza taja ila munazaratin. Di bawahnya itu kan ada tulisan idza taja ila munazaratin. Itu harusnya sambungan dari di atas itu. Hadzal 'alim idza taja ila munazaratin. Maaf kesalahan di penyusunan. Ya. Jadi idza taja itu sambungan dari hadzal 'alim. Pasal ini menjelaskan, ayo diartikan. Ditulis artinya pasal ini menjelaskan tentang deskripsi perdebatan seorang alim ketika butuh berdebat. Ketika butuh berdebat. Wa akhlaqil alim, dan akhlaknya seorang ilmuwan atau alim. Al jahil, yang bodoh atau tidak tahu. Al-muqtatini bi'ilmihi, yang tersepona. Oh, pelan. Al-jahil, yang tidak tahu. Sudah? Al-muqtatini bi'ilmihi, yang terpesona dengan ilmunya. Apa? Al-mustatini bi'ilmihi, yang terpesona dengan ilmu. Di bawahnya langsung dari kola ya. Saya mengartikan ini nyampe di koma gitu ya. Qala Muhammad bin Husain, berkata Muhammad bin Husain. Aina tulis. Berkata Muhammad bin Husain. Oke, intermezzo sebentar. Coba lihat saya. Saya punya guru di pondok saya itu. Saya punya guru namanya Ustadz Abdurrahman. Suatu ketika guru saya ini marah. Sholat. Apa Ustadz? Kenapa ketika saya ngasih makna, ngasih arti, kamu kok diem saja? Santai-santai saja. Saya yang kasih mana teng-teng anjung. Waslun jadi paling kefasal. Somatnya itu malah santai nah. Sini dipanggil, dibukalah kitab saya, langsung saya dimarahi, dia ditampar iya. Masya Allah. Ya apa ton? Ya kok iso ditampar.
Ternyata saya itu ngasih arti terhadap lafaz yang tidak saya ketahui. Yang saya ketahui, saya kosongi. Akhirnya guru saya mengatakan, eman, somat, eman. Karena tulisan yang kamu tulis di kitabmu itu akan menjadi saksi nanti di akhir. Malaikat, somat mau dibawa ke mana? Ke neraka. Jangan dulu, kata tulisan ini. Jangan. Kenapa? Karena dulu somat itu pernah menulis, pernah ngasih arti terhadap kitab yang diajar di pondok pesantren atau di sekolah tarbiyatus. Tambah banyak kamu ngasih arti di kitab ini, tambah banyak kamu yang ditulis, tambah banyak nanti akan menjadi saksi di akhir. Kamu kan sering dengar kan, kalau sholat sunnah itu dianjurkan pindah-pindah kan? Kenapa kok pindah-pindah? Tapi sholat sunnah qobliyah di sini, fardunya di sini, ba'diyah nyorot ke budi, mundur ke belakang. Itu setelah diteliti, kenapa kok dianjurkan berpindah-pindah? Biar tempat yang kau sholati itu menjadi saksi nanti di akhir. Tambah banyak saksi nanti di akhirat, tambah memperkuat kamu untuk bisa masuk ke surga Allah. Misalnya di sini, Hirul. Kamu kok telat masuknya? Enggak Pak, saya enggak telat. Ternyata dia ketemu di gerbang sama Dek Kiki. Iya Ustaz, saya saksinya dia enggak telat. Masih satu orang, belum diperja. Enggak telat tadi itu. Saya dapat laporan soalnya. Dek Joko, lihat dari atas. Iya Pak, saya lihat enggak telat, Dodi enggak telat. Akhirnya bandar itu dari jauh lihat. Saya Pak lihat. Mentang-mentang saya kecilnya enggak bisa lihat, iya saya Pak. Cak Irul itu tidak telat. Akhirnya saking banyak bersaksi sampai saya tidak bisa menahan Hirul untuk dihukum. Sama nanti di akhirat nanti. Tambah banyak tulisan yang kamu tulis di sini, tambah banyak nanti akan menjadi saksi di akhir. Dan selama tulisan ini masih ada, malaikat raqib, teman setia kita, akan selalu mencatat. Anas nulis, anak tulis, terus tidak akan ada hentinya selama tulisan ini masih ada. Makanya kalau punya kitab ini disimpan, ini akan menjadi bukti nanti dan akan menjadi pahala selama-lamanya. Ketika buku catatan amal kita ini sudah full, ngambil lagi malaikat raqib, tulis lagi. Untuk apa buku catatan amal ini? Untuk nanti ditimbang di yaumul mizan. Oh, ini ternyata buku saya dulu ketika bermakna kitab. Ternyata nyampe 1 ton. Alhamdulillah. Jadi kasih artinya ya. Tahu tidak tahu dikasih. Ditulis. Lanjut. Anna min sifati hadzal 'alim al-aqil alladzi faqahahu Allah fid din. Artinya bahwa termasuk di antara ciri-ciri seorang alim yang rasional di mana Allah membuatnya mengerti agama,
Lanjut. Wa nafa'ahu bil ilmi, dan ilmunya bermanfaat. Allah yujadila. Lanjut. Koma ya. Allah yujadila. Dia tidak membantah. Wala yumaria, dan tidak berdebat. Wala yughaliba bil ilmi illa man yastahiqu ayyaulibahu bil ilmi syafi. Dan tidak menaklukkan dengan ilmu kecuali orang yang pantas untuk dikalahkan dengan ilmu. Wadhalika yahtaju fi waqtin minal awghadi ila munazarati ahadin min ahli sayyi. Pada suatu waktu dia akan butuh berdebat dengan salah satu dari orang yang menyimpang. Dari orang yang itu semua ini. Lanjut. Pokoknya koma. Liyadfa'a bihaqqihi batila man khalafal haqqa, agar dia menolak kebatilan orang yang melanggar kebenaran. Wa kharaja an jama'atil muslimin, dan keluar dari golongan orang Islam. Fatakun walabatuhu li ahli zairi ta'udu barakatan 'alal muslimin. Maka kemenangan seorang alim terhadap orang yang menyimpang kembali menjadi berkah pada orang-orang Islam, kepada orang-orang Islam. Kurang banter. Enaknya gini atau gini? Gini. Ya. Alal ittirari ilal munazarati, dengan cara dipaksa untuk berdebat. Lanjut.
la 'alal ikhtiyari li'anna min sifatil 'alim al-aqil an la yujalisa ahlal ahwa, bukan dengan cara ikhtiar, bukan dengan cara pemilihan. Pilihan bisa. Karena di antara ciri-ciri orang alim yang rasional atau yang berakal, tidak duduk dengan orang yang seenaknya. Alah kalau sipil wala yujadilahum, dan tidak berdebat dengannya. Fa amma fil ilmi wal fiqhi wasairil ahkami halah. Titik. Adapun di dalam masalah ilmu dan ilmu fikih dan hukum-hukum yang lain, maka boten nopo-nopo, tidak apa-apa. Oke, sejenak mari kita angkat kepala kita. Yuk angkat dari belakang, angkat. Nah, biar tahu sampai Pak Somad di waktu pagi beda Pak Somad dengan di waktu siang. Nah, yuk lihat. Oke, ini pasal ini menjelaskan tentang bagaimana seorang alim ini berdebat dengan seseorang. Ya, kalian ini kapan waktunya untuk berdebat, kapan waktunya untuk diam. Makanya jangan sok. Di sini dijelaskan bahwa ciri-ciri seorang yang berilmu dan yang berakal, rasional, yang sadar, dan dia sungguh-sungguh mengerti tentang urusan agama dan ilmunya bermanfaat. Yang pertama, dia tidak mau membantah, lek dikandani yomen. Berarti kalau ada anak sini diperingati, dinasehati kok masih membantah, berarti dia tidak masuk orang yang berilmu, ilmunya tidak manfaat, dan bukan orang yang rasio, tidak sempurna ilmunya. Orang kalau betul-betul alim, betul-betul sempurna akalnya, betul-betul manfaat ilmunya, pasti dia tidak mau membantah, tidak mau membantah. Apalagi dikandani uang tuh, apalagi dikasih tahu sama yang lebih tua. Ingat nak, yang lebih tua bukan berarti umurnya saja. Ya, saya dengan Pak Faizin, kalau umur beda dikit dah. Ya, kalau umur beda di. Saya dengan Pak Munib lebih jauh umurnya, tapi wajahnya tuan kok enak. Saya dengan Pak Faiz ini lebih muda dari saya itu umurnya. Tapi kalau Pak Faiz ngandani saya selaku dia kepala saya ikuti, saya diem, saya tidak pernah membantah. Pak sama yang ngisi, Pak Anang tidak ada. Ya, insya Allah. Gitu. Kamu juga seperti ini. Kalau betul-betul kamu orang yang berilmu, yang sempurna akalnya, yang betul-betul manfaat ilmunya, kamu tidak akan pernah membantah. Wala yumaria, dan kamu tidak pernah mau berdebat. Umpama Joko dikasih tahu sama Ervan, kok
Totalan. Sudah rosak. HP saja nak takut sama suara saya. Kalau Herul tak takut. Duh, totalan. Dia tidak mau berdebat. Jadi kalau ada anak sini, si mau debat, kok ono Pak? Karena aku wis bener jalan ini. Kira dengan ini ya lah nih. Anda makanya jalannya bener. Kalau betul-betul orang yang berilmu, yang manfaat ilmunya, dia tidak pernah mau berdebat. Ada di kelas 9 itu cewek, lek dikandani, lek nengah. Ya wis Pak, terserah Pak. Ya wis Pak, terserah. Lembut tapi. Berarti betul-betul alim, betul-betul yang adil, betul-betul manfaat ilmu. Tapi kalau dia kecet, kalau gini, ya wis Pak, terserah Pak. Itu bukan alim al-akil, tapi itu penghinaan. Mentang-mentang saya jelek, kalau Pak kencang. Tidak, Bu. Kamu tahu Imam Syafi'i? Tahu? Jadi Imam Syafi'i tambah pring itu lah. Ingat, ada beberapa imam di antara ada 4 imam, di mana 4 imam ini diikuti secara hukum syariatnya oleh kalangan orang Islam. Tapi hanya ada 1 imam, yaitu Imam Syafi'i. Ini paling banyak pendapatnya diikuti oleh orang Islam. Urusan salat di Indonesia hampir 99% ini mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Bab wudu sama. Imam Syafi'i kalau di wudu kentut ini batal. Imam Malik Enggak. kalau kentut tidak batal. Jadi meski di sini sultan akan toko aja dua. Ini tidak bang. Tapi kalau Herul perutnya ini bunyi, duduk. Imam Malik membatalkan. Berarti kata Imam Malik, kalau perutnya Herul itu bunyi, duduk, berarti bang. Batal. Tapi Imam Syafi'i tidak bang. Kalau meledak baru bang. Batal. Ada 4 imam. Imam Syafi'i kalau ada orang nikah, umpama Nana mau nikah dengan seseorang, maka wajib itu yang menikahkan adalah seorang wali. Kalau tidak wali berarti diwakilkan. Tapi Imam Abu Hanifah beda lagi. Imam Abu Hanifah anak wis ngebet pengen nikah, cukup dipanggil cowoknya, yuk kita nikah. Kamu mana? Saya mau. Jadi sudah suami istri. Tapi tidak boleh diikut, karena kita madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan seperti ini. Saya itu kalau berdebat dengan siapapun, walaupun ilmunya setinggi langit, saya tidak pernah kalah. Kecuali dengan orang bodoh. Kalau orang bodoh, saya angkat tangan, kata Imam Syafi'i. Alimnya Imam Syafi'i luar biasa. Sampai gurunya Imam Malik ini kalah pengikutnya dengan santri. Saking banyaknya imam, saking banyaknya pendapat yang diikuti oleh kalangan orang Islam. Imam Syafi'i kalau debat tidak pernah kalah. Tidak mau, saya mau berdebat kecuali dengan orang bodoh. Kenapa kalau orang bodoh mokong? Yang ada nih. Tujuh bukan nih. Kita legena segena nih. Iya makanya. Hanya Imam Syafi'i dia baca. Ketorong. Kenapa? Imam Syafi'i dia kalah, angkat tangan, menyerah ketika dia berdebat dengan orang bodoh. Berarti kalau ada orang mokong, cek debatin. Makanya kalau Pak Somad di kelas itu ada orang mokong, langsung piar. Itu adalah tindakan yang benar. Cangkok tapi dengan cangkok. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i ketika saya berdebat dengan ini, saya sama saja, sama-sama bodoh, sama-sama gila. Kita peleng gue teman-teman sidoa. Paham?
Lanjut, wala yughaliba bil ilmi illa ma yastahiqu aw yalifu ila akhirih. Lihat saya lihat itu. Sekarang dikontrak pandangan kamu kepada saya. Ini juga jadi saksi, nak. Jadi saksi. Kenapa kamu kok tidak mau masuk neraka? Iya, karena dulu pada waktu pagi Jumat tanggal 30 jam 7:30 saya menikmati pemandangan yang bagus. Apa? Jelek sih wajahnya. Dicari itu aja sama malaikat. Oh, tepak so. Dia sudah masuk langsung. Makanya pandangannya ke sini semua. Sampai malam tadi. Selanjutnya orang alim yang berakal ini yang betul-betul manfaat ilmunya, dia tidak mau menaklukkan temannya dengan ilmu. Contoh, saya sama Pak Munif. Pak Munif kan pintar, saya tidak tahu. Saya belajar ilmu, kursus ke Pak Faizal, kursus ke Pak Anam. Ini gimana, Sir? Kenapa saya belajar? Tujuan saya ingin debat dengan Pak Munif biar Pak Munif itu kalah. Itu tidak bohong. Ini sama saja saya ini orang bodoh. Ini sama Sultan belajar biar saya bisa mengalahkan teman saya. Ini tidak bohong. Tapi kalau niatnya fastabiqul khairat, karena kamu belajar ingin berlomba-lomba dengan kebaikan, maka boleh. Tapi kalau tujuan kamu ini untuk mengalahkan, menaklukkan teman kamu, biar kamu kalah debat, kalah argumen, maka tidak boleh. Bukan akhlaknya orang yang berilmu dan ilmunya tidak manfaat. Kecuali seseorang yang pantas untuk dikalahkan dengan ilmu. Misalnya ada di kota Sampang, tahu kota Sampang? Kota Syakera ya. Makanya ambil uang Sampang ojo macam-macam. Ini aja macam. Tak kandak no nang ibu memang. Kandak nacong suruh beli bal sempet lagi. Saya belum mengerti kalau kita lawan sama orang-orang ngadu. Kenapa sama teca? Mana tadi? Kecuali orang yang pantas untuk dikalah. Di kota Sampang dulu ada seorang ulama, dia pernah sesat. Namanya ini viral, namanya Tajul Muluk. Ini alumni Iran. Ngaji di sana, mondok di sana, pulang ke Indonesia, pulang ke Madura. Ajarannya ini menyimpang dengan ajaran-ajaran kita yang biasa kita ikuti. Akhirnya ketemu sama ulama-ulama di sidang gitu. Nah ini tidak apa-apa. Ayo kita Tajul Muluk, kamu di sini, duduk di sini. Ayo kita debat. Kenapa harus kita debat? Biar kita tahu seperti apa argumennya Tajul Muluk. Mungkin dia mempunyai penemuan baru yang belum kita ketahui. Di debat, diundang ulama Bangkalan, diundang ulama Pamekasan, diundang ulama Sumenep. Tajul Muluk sendirian dengan pengikutnya. Debat akhirnya kalah. Oh berarti kamu pendapatnya itu ajaran kamu sungguh-sungguh menyimpang. Ini wajib kita debat. Umpama di sini ketua OSIS siapa? Basril. Dulu siapa? Laga uang gak geni. Itu jangan langsung gini, Pan, kau kira OSIS tak gena, tidak boleh kalau kamu itu. Begini di sini, Pan, bisa kita bicara empat mata. Kalau Yani tidak boleh. Kalau Yani tidak boleh. Pan, kenapa Yani macam? Pan, bisa kita empat mata ya. Tidak boleh. Pan ini, Pan, sini Pan. Apa? Kamu ini kok seperti ini? Apa alasan kamu kok seperti itu? Debat ternyata Irfan sama Abdurrah. Hanya mana yang kalah? Berarti itu yang salah. Kok masih ragu? Tanya ke yang lebih tahu. Ke Pak Anam, Pak Faizal, saya Pak Amir. Saya tidak tahu, tanya Pak Amir.
Paham nggak ya? Ini harus hatam. Lanjut. Mana lagi? Qala Muhammad bin Husain. Berkata Syekh Muhammad bin Husain. Ayo, cepetan, baca lagi. Berkata Syekh Muhammad bin Husain. Soalnya harus hatam satu pasal ini. Qad taqaddamatil akhbaru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah lampau hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah lampau hadis-hadis atau beberapa hadis dari Nabi Muhammad. Wa an sahabatihi radhiyallahu anhu, dan dari para sahabatnya. Wa an a'immatil muslimina rahimahumullahu bisifati ulama'in fil dhahir. Dan dari otoritas imam orang Islam dengan ciri-ciri ulama di dalam kenyataan. Yang di belakang duduk saja nak, tidak tegas. Duduk kan sudah kan? Siapa namanya? Wah, aja. Lam yanfa'humullahu bil ilmi, yang tidak manfaat ilmu atau ilmunya yang tidak bermanfaat. Tulis dong. Lanjut. Mimman talabahu lil fakhri wal riya'i wal jadali wal mira'i. Merok. Orang yang mencari ilmu karena sombong, pamer, berargumentasi, dan munafik. Lanjut. Wa ta'akkala bihil awliya, dan makan bersama orang kaya, dan makan bersama orang kaya. Lanjut. Wa jalasa bihil muluk, dan duduk bersama dengan raja-raja. Duduk bersama dengan raja. Sudah? Ya. Wa abna al-muluki, dan putra raja. Lanjut. Liyana labihid dunya, untuk memperoleh dunia. Untuk memperoleh dunia. Lanjut. Fahuwa yansibu nafsahu ila annahu minal ulama, dia menyatakan dirinya seorang ulama. Dia menyatakan dirinya seorang ulama.
Wa ahlakuhu ahlaku ahlil jahdi wal jafa. Ahlaknya